2020 adalah tahun dimana orang-orang di rumah semua pakai masker, terus salah dikit hujan. Bayangin kita balik ke 2019, dimana orang-orang masih berkeliaran, kita-kita yang muda masih sekolah dengan tertib, kalian-kalian yang berumur masih kerja untuk nabung liburan. Tapi yang paling penting di 2019 masih ada pembalap terhebat sedunia yang kita cintai, Mahavir Raghunathan. Pembalap terhebat di dunia, saking hebatnya Mahavir bisa ganti peraturan di Formula 2. Sehebat-hebatnya Lewis Hamilton, dia nggak pernah ganti peraturan di umur 21 tahun. Jadi ceritanya, Mahavir di tahun 2019 dapat banyak poin penalti. Di Formula 1, 2, and 3, and 4 ada yang namanya penalty point. Dan kalau pembalapnya dapat 12 penalty point, pembalap itu nggak boleh ikut satu set balapan, yaitu free practice, qualifying, dan balapannya. Sebastian Vettel di tahun 2019 hampir kena suspense karena sudah punya 9 penalty point. Dan tahun 2020, Lewis Hamilton juga hampir kena suspense karena kena 10 penalty point di Sochi, Rusia. Sedangkan Mahavir Raghunathan sudah mendapat 12 penalty point dan sudah disuspens dari balapan di Spielberg, Austria. Tapi karena masih belum merasa hebat, di satu balapan terakhir tepatnya di Sochi, Rusia, Mahavir mencapai 24 penalty point. Tapi karena peraturan suspensinya itu 2 balapan setelah mendapat 12 penalty point, yang artinya Mahavir seharusnya disuspensi di balapan pertama tahun 2020 dan tetap ikut balapan di Abu Dhabi, UAE. Tapi karena Mahavir terlalu hebat untuk balapan di Formula 2 bersama MP Motorsport, akhirnya Mahavir dikeluarkan dari timnya. Mungkin biar tim-tim bagus kayak Prema, ART, Dams, dan Carlin bisa ngerekrut dia di tahun 2020. Tapi tahunnya kursi di Prema udah diambil sama Mick Schumacher dan Robert Schwarzman. Di ART udah diambil Marcus Armstrong dan Christian Lundgaard. Di Carlin udah diambil sama Yuki Tsunoda dan Jehan Daruvala. Dan di Dams sudah diambil dan TikTok dan Mr. KFC. Coba aja ada satu kursi kosong, pasti kita masih nonton Mahavir balapan sampai sekarang. Tapi sebenarnya bakat hebatnya Mahavir udah kelihatan dari kapan sih? Mahavir Raghunathan lahir di Chennai, India. Di Chennai, India ada seri balapan Formula 1600 yang dinamakan MRF Challenge, dan itulah pertama kalinya Mahavir Raghunathan menunjukkan bakat hebatnya di mobil formula dengan kemenangan, podium, dan poin yang tidak diketahui. Mahavir berhasil mendapat hasil akhir ke-6 di MRF 1600 tahun 2013. MRF Challenge tidak pernah melahirkan pembalap Formula 1 sampai tahun 2021, karena pembalap khas 2021 Mick Schumacher pernah ada di seri ini. Tapi mungkin kalian tahu pembalap-pembalap ini seperti juara W Series Jamie Chadwick, pernah menangin MRF 1600 di tahun 2018. Pembalap Indonesia Presley Martono pernah jadi runner-up di posisi kedua tahun 2017. Tatiana Calderon pernah jadi runner-up di tahun 2015. Dan Pietro Fittipaldi pernah menangi di tahun 2015. Di tahun 2013 juga Mahavir ikut 3 balapan Formula Master China dan mendapat 0 poin dan podium dan lain-lain. Tapi sebelum tahun 2013, pada tahun 2012 sebenarnya Mahavir sudah pernah balapan pakai mobil formula sebagai pembalap tamu. Dan seperti dugaan, Mahavir berhasil mendapat 0 poin, podium, dan lain-lain dari 4 balapan. Di tahun 2014, Mahavir pergi ke Italia untuk ikut Formula 4 Italia, dan kali ini Mahavir berhasil mendapat 45 poin dan seperti biasa 0 podium dan lain-lain. Padahal timnya berada di klasemen ketiga karena rekan timnya Mattia Drudi berhasil mendapat 237 poin dan 4 win. Di antara tahun 2014 dan 2015, Mahavir balik ke India untuk ikut 3 balapan MRF Challenge lagi. Tapi kali ini MRF Formula 2000 dan mendapat 5 poin dari 4 balapan. Di tahun itu juga ada pembalap yang kita cintai kalau dikasih duit, yaitu Nikita Mazepin, yang berada di posisi ke-10 dengan mendapat 1 podium dari 4 balapan. Di tahun itu juga ada anak dari legenda Niki Lauda, Matthias Lauda, yang menduduki posisi akhir ke-6 dari 8 balapan. Di tahun 2015-nya, Mahavir ikut Formula 3 Eropa dan menduduki posisi akhir ke-39, seperti biasa 0 poin dan lain-lain. Di Formula 3 Eropa 2015 kita sudah bisa lihat seberapa kompetitifnya Mahavir kalau ada di F1, karena di tahun itu ada Antonio Giovinazzi di posisi kedua, Charles Leclerc di posisi keempat,
Lance Stroll ke-5, George Russell ke-6, Alex Albon ke-7, Callum Aylott ke-12, Pietro Fittipaldi ke-17, Tatiana Calderon ke-27, dan sampai ke Mahavir di posisi ke-39 dengan 0 poin dari mengikuti 26 balapan. Di tahun 2015, Mahavir juga ikut Masters of Formula 3 dan finish di posisi ke-17 dari 18 pembalap. Di tahun 2016, Mahavir ikut seri AutoGP dan mendapat hasil akhir kedua dengan 151 poin dan 2 podium. Tapi hebat ya, Mahavir tidak mendapat win sama sekali, padahal dia berada di posisi kedua klasemen. Di tahun 2016, Mahavir juga ikut 2 balapan GP3 dan seperti biasa mendapat 0 di segala-galanya. Tapi dengan kehebatan bakatnya, di tahun 2016, Mahavir berhasil mengalahkan mobil yang pernah dipakai Sebastian Vettel, yaitu STR1, dan mobil yang pernah dipakai Michael Schumacher, yaitu B197. Tapi Mahavir cuma berhasil mengalahkan mobilnya, bukan orangnya. Karena BossGP adalah seri balapan yang diisi orang-orang beruang untuk beli mobil-mobil F1 lama. Dan karena banyaknya orang-orang yang punya mobil F1, akhirnya muncullah BossGP sebagai tempat untuk mengadu mobil F1 tahun 90-an dan tahun 2000-an. Tapi ya selain berduit, yang ikut BossGP juga berumur. Tapi dengan hebatnya, pembalap umur 18 tahun yang sangat berbakat ikut BossGP dan mendapat 118 poin dan 12 podium dengan mengikuti 14 balapan dan mendapat hasil akhir kelima. Tahun keduanya di BossGP, Mahavir berhasil memenangkan serinya dengan mendapat 3 win dan 13 podium dari 263 poin. Dan karena kagumnya sponsor-sponsor India, akhirnya Mahavir mendapat kursi di MP Motorsport untuk ikut Formula 2 tahun 2019. Di tahun 2019, Mahavir berhasil mendapat posisi akhir ke-20, 0 win, 0 podium, dan 1 poin. Satu kejadian memalukan yaitu di Azerbaijan Baku, di mana mobilnya lock up dan keluar track. Lanjutannya nonton sendiri aja ya. Sejak itulah Mahavir Raghunathan dicap sebagai pembalap terbaik yang pernah ada di dunia, yang katanya akan menggantikan Lewis Hamilton di tahun 2021. Thanks for watching, don't forget to like and subscribe. Kalau kalian ada mau request, tinggal komen aja ya di bawah. I'll see you next time, bye bye.